student, kita kembali lagi pada pelajaran pemrograman berorientasi objek. Kali ini saya akan membahas penyelesaian praktikum 8. Oke. Jadi apa sih praktikum 8? Jadi silahkan dilihat di sini ada diagram kelas yang diminta kalian untuk mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman Java. Oh ya, topik kita saat itu adalah abstrak kelas dan interface ya di praktikum 8. Baik, praktikan kelas di sini ada sejumlah kelas ya yang ditunjukkan. Ada shape collection, shape, rectangle, circle, point, relation, subject, instructor, dan person. Sebagian besar dari kelas-kelas tersebut sudah kita create pada praktikum sebelumnya. Yang baru adalah shape collection dan relation. Oke. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan dari kelas diagram ini adalah ada yang namanya kelas abstrak, kemudian ada kelas real. Apa sih kelas real? Apa itu kelas abstrak? Jadi bedakan ketika menggunakan istilah kelas abstrak dan kelas real di sini. Kelas abstrak yang dimaksud adalah semua kelas yang menggunakan keyword abstrak dan juga termasuk kelas interface ya. Kenapa dikatakan kelas abstrak? Karena kelas tersebut tidak dapat diinstansiasi. Oke ya. Nah, kelas real adalah semua kelas yang bisa diinstansiasi. Kita lihat di sini yang menjadi kelas yang termasuk kelas abstrak yang mana saja ya. Ada kelas mana? Ya, kelas shape ya. Kenapa kelas shape? Karena pada diagram kelas nama kelas shape itu ditulis italic, itu artinya dia akan menjadi abstrak kelas. Yang kedua adalah interface ya, interface relation. Dia termasuk ke dalam kelas yang abstrak karena tidak dapat diinstansiasi gitu ya. Oke, berikutnya coba kita lihat relasi yang ada di antara kelas. Ya, yang ada adalah relasi inheritance ya, kemudian ada relasi agregasi, kemudian ada relasi implementasi gitu ya. Jadi di sini kelas rectangle dan circle merupakan child dari kelas shape. Kemudian kelas instructor merupakan child dari kelas person ya. Instructor has subject atau subject is a part of instructor. Kemudian shape ya. Shape dan turunannya merupakan is a part of shape collection. Dan yang berikutnya shape, baik shape maupun subject maupun point itu implement interface relation. Nah, oke, kita langsung aja. Bagaimana cara mengimplementasikan kelas-kelas ini ke dalam bahasa pemrograman Java? Ya, sebelumnya saya sudah singgung bahwa kalau terdapat relasi yang seperti ini, kelas manakah yang perlu diimplementasikan terlebih dahulu? Ya, kelas relation. Kemudian kelas apa? Untuk bagian kiri, ya, setelah relation yang perlu diimplementasikan adalah kelas point. Untuk bagian kanan, yang pertama kali perlu diimplementasikan adalah kelas subject. Oke, saya akan jelaskan mulai dari semua kelas yang berada di sebelah kiri relation. Ya. Oke. Ya, sebelum masuk ke kode program, kita lihat dulu interface relation. Ya, di interface relation itu ada 3 buah metode, yaitu is equal, is greater than, dan is less than. Masing-masing metode menerima sebuah parameter bertipe objek dan mengembalikan nilai boolean. Ya. Langsung kita lihat kode program dari relation. Ya, bisa dilihat ini adalah kode program dari interface relation. Interface relation ya, relation.java. Kode programnya cukup sederhana, hanya ada 5 baris ya, 6 dengan judul kelas. Baik, di sini ya dibuat public boolean is equal. Kita ulang sedikit materi interface ya. Meskipun di sini pendeklarasian metodenya tanpa menggunakan keyword abstrak, tapi perlu dipahami bahwa secara default semua metode yang ada di dalam interface adalah abstrak. Jadi kamu tulis atau tidak keyword abstrak, metode tersebut akan menjadi metode yang abstrak, begitu ya. Berikutnya kita ke kelas ke kelas point. Nah, ini adalah
Class point. Saya tidak akan bahas detail class point ini karena kita sudah bahas di praktikum sebelumnya. Cuman yang bertambah di sini yang berbeda dengan implementasi sebelumnya adalah class point ini implements relation. Ya, ini saya zoom kelas diagram kita yang menunjukkan relasi antara kelas point dengan interface relation. Jadi point mengimplement relation. Apa sih akibatnya jika sebuah kelas mengimplement sebuah interface? Maka semua abstrak method yang ada di dalam interface harus di-override oleh kelas tersebut. Nah, kalau kelas yang mengimplement ini adalah kelas real, maka dia harus mengoverride metode tersebut dengan menuliskan body di dalamnya. Ya, tapi gitu. Ya, jadi untuk kelas real yang mengimplement interface relation, kelas tersebut harus mengoverride dengan menuliskan body di dalam metode yang diturunkan oleh relation. Oke, kita lihat bagaimana point.java mengoverride method is equal dan is greater than serta is less than, ya. Nah, kita di sini ada contohnya is less than, ya. Untuk is greater than masih belum diisi, nanti tugas kalian untuk mengisinya ya, bandingkan nanti dengan isi program kalian. Untuk is equal, definisi dari sebuah poin sama dengan poin yang lain adalah apabila posisi-posisi titik X dan Y-nya persis sama. Baik, sebelum masuk ke algoritma utama, ya di atas itu ada pemeriksaan apakah O adalah sebuah objek atau sebuah variabel reference saja yang masih bernilai null. Jadi apabila masih bernilai null, maka metode ini akan mengembalikan atau mereturn false. Kemudian pengecekan apakah O itu adalah instance of point. Ya, bisa saja ketika menggunakan metode is equal dari kelas point ini, yang dimasukkan adalah objek lain yang tidak bertipe point. Maka di sini harus divalidasi ya. Ya, apakah O adalah instance of point? Jika benar instance of point, baru masuk ke algoritma utama untuk memeriksa apakah O sama dengan objek this, ya. Selain jika tidak memenuhi kriteria di atas, maka akan di-return false. Nah, bagaimana dengan is greater than? Bagaimana definisi sebuah titik lebih besar dari titik yang lain? Oke? Ya, nanti bisa dilihat dari kuadran misalnya ya. Bisa kita definisikan dari kuadran, yang mana kuadran 1 bisa lebih besar dari kuadran 2, kuadran 2 lebih besar dari kuadran 3, kuadran 3 lebih besar dari kuadran 4. Ya, itu bisa digunakan definisi seperti itu. Ya, begitu juga dengan is less than. Oke, begitu untuk point.java. Selanjutnya, kalau untuk semua kelas di sebelah kiri relation, setelah point, apa yang perlu kita implementasikan berikutnya? Ya, benar sekali ya, kita perlu mengimplementasikan kelas shape. Ya, karena shape ini adalah orang tua dari dua buah kelas di bawahnya, yaitu rectangle dan circle. Oke, nah shape ini bagaimana kita mengimplementasikannya? Sama seperti point, sebelumnya kita juga sudah mengimplementasikan kelas shape. Beda implementasi kelas shape sebelumnya pada praktikum sebelumnya adalah di praktikum ini kelas shape adalah kelas yang abstrak. Sehingga pada saat pendeklarasian nama kelas shape itu ditambahkan keyword abstrak ya. Public abstract class shape. Kemudian karena ada relasi antara class shape dengan interface, ini saya zoom ya. Relasi antara shape dan interface itu ada implement. Jadi shape mengimplement relation ya. Nah, apa akibatnya jika sebuah kelas abstrak mengimplement sebuah interface? Ya, akibatnya adalah semua metode yang abstrak yang ada di interface relation harus di-override oleh kelas abstrak yang mengimplementnya ya. Mau dia mengoverride dalam bentuk abstrak juga boleh, atau mau direalisasikan juga boleh. Nah, ini karena kondisi si shape ini adalah kelas abstrak dan belum diketahui
shape-nya bentuknya apa, sehingga kurang bijak kalau kita mengoverride method is equal, is greater than atau is less than dengan mengisi bodinya. Jadi yang paling tepat adalah kita override dengan tetap menjadikan metode tersebut abstrak. Okay? Ya, di sini dia mengoverride, ya, dia mengoverride method is equal, is greater than, dan is less than, dan dibiarkan tetap menjadi abstrak method. Gitu, ya. Oke. Berikutnya, sudah selesai shape. Saya tidak bahas secara lengkap shape itu apa karena kita sudah bahas di praktikum sebelumnya, ya. Berikutnya kita pilih apakah rectangle atau kelas satunya lagi. Nah, di kelas rectangle, ya, ini sama juga dengan yang sudah pernah saya jelaskan di kelas. Hanya saja bedanya di sini rectangle mengextend shape. Kalau yang dulu dia mengextend shape yang mana shape-nya adalah kelas real. Di sini dia mengextend shape yang merupakan kelas abstrak dan shape tersebut mengimplement sebuah relation. Akibatnya apa? Metode yang ada di dalam kelas shape bertambah, ya, ditambah dengan 3 buah metode yang diperolehnya dari interface relation, ya. Nah, jadi di rectangle ketika dia mengextend shape, selain dia mendapat warisan metode-metode utama yang ada pada shape, dia juga mendapat warisan metode abstrak yang diperoleh shape dari interface relation. Nah, si kelas rectangle ini sudah kelas real, ya, sudah kelas real dan sudah spesifik, bukan suatu shape yang belum jelas, jadi sudah jelas. Nah, jadi metode abstrak yang diturunkan oleh shape harus di-override menjadi metode real. Nah, seperti apa sih metode real di rectangle? Ya, kita lihat di is equal, ya. Di is equal ini dicek. Ya, hampir sama algoritmanya dengan poin tadi, ya. Pertama dicek dulu apakah O itu null, kemudian perlu dipastikan bahwa O yang mau dibandingkan dengan objek this bertipe rectangle juga. Nah, setelah sama, kemudian dicek, ya. Kemudian dicek apakah posisi atau titik-titik pembentuk rectangle O sama dengan titik-titik yang ada pada objek this, ya. Apakah sama begitu? Nah, di sini, ya, di sini dimanfaatkan is equal yang ada pada poin tadi. Kan poin tadi ada is equal-nya juga, ya. Jadi tinggal pemanggilan p1.is equal p1 dari si objek O. Nah, di situ ada casting, ya. Mahasiswa ada casting dari O supaya benar-benar dipastikan bahwa itu adalah rectangle, maka si O itu di casting ke rectangle dulu. Jadi p1.is equal O.get p1. Kemudian p2 is equal O.get p2. Saya tidak sebut lagi castingnya karena panjang sekali begitu, ya. Nah, bagaimana dengan is greater than? Bagaimana definisi dari is greater than? Nah, di sini bisa dimanfaatkan juga is greater than dari poin, tapi harus kita perjelas apa maksud dari sebuah rectangle lebih besar dari rectangle yang lain, ya. Kurang tepat kalau menggunakan poin. Jadi di sini akan lebih tepat memanfaatkan sebuah rectangle lebih besar dari rectangle yang lain dilihat dari areanya, ya, areanya, sehingga untuk membandingkan apakah this lebih besar dari objek O, itu menggunakan get area, ya. Get area dari objek this dibandingkan dengan get area dari si objek O. Nah, untuk is less than kebalikan dari is greater than, ya. Begitu untuk rectangle.